saya dulu, saya terus terang, saya berani korbankan pekerjaan saya dibandingkan apa. Saya nggak apa-apa, yang penting saya, lu mau pulangin nama saya, yang penting teman saya ini sehat. Contohnya gini, kita tahu kalau kos tangan ini kos tangan kita masuk dalam freezer. Saya selama bekerja begitu, tetap saya utamakan anak buah. Mau dia orang apa silakan. Tetap kalau saya pimpinan, tetap saya berusaha korbankan pekerjaan itu aja. Ya tinggal dipulangin doang kok. Yang penting aku posisi benar, Tuhan gak tutup mata. Kecuali saya penjilat, itu aja. Beda kalau saya penjilat, itu aja. Kalau dia bilang, wah kamu gak ada masalah dengan masuk kos tangan basah apa, saya bilang nggak bisa, jangan. Saya minta kos tangan, order kos tangan yang kering buat mereka masuk dalam. Itu hand glove karet. Jangan karet, Pak. Jangan karet. Kain. Kalau masuk freezer jangan karet. Tambah parah, tambah kecabut, tambah cepat dingin. Apalagi basah. Kos tangan kain, yang penting jangan basah. Oh, basah langsung beku ya? Langsung kecabut, buku bapak. Copot. Lengket ya, jangan Pak, itu satu dia lengket di tangan, cepet dingin. Oh, jadi si kuku itu beku sama kainnya, pas bergerak lepas. Iya, jadi nggak ada ini. Jadi coba aja masukin kos tangan kering ke dalam freezer. Beda sama coba satu kiri satu kanan, mana yang lebih dingin cepat. Coba aja kalau saya bawa. Jadi saya nggak suka anak buah saya ini masuk dengan kos tangan basah. Saya periksa dulu basah nggak. Yang di dalam apa? Karet apa? Plastik atau apa? Jangan, copot, mesti kain. Kalau enggak yang kos tangan buat nikah itu, yang nikah putih itu, Oh, parasit. yang biasa nikah, Ya. yang kain itu nggak ada masalah. Buat alasannya terus kos tangan di dalam ini nggak ada masalah. Jangan plastik atau karet, itu lebih cepat. Ya, karena gini, kalau tadi Om bilang sarung tangannya udah nggak beres, nanti akan mengganggu proses kerja berikutnya. Benar. Kan? Karena satu, kita ini kan perlu kru ini untuk bekerja lanjut, bukan untuk sementara, benar kan? Nah, kalau Korea, apalagi dapat teman-teman kita yang pengecut takut kehilangan pekerjaan, masa bodoh, ya kan? Ya bukan gua yang sakit, bukan gua ya, lu kan udah tahu, lu punya pengalaman, tapi tidak kayak begitu. Tetap meskipun dia pengalaman, karena faktor malasnya kadangkala Pak main sarung-sarung aja gitu loh. Yang penting gua masuk pakai sarung tangan, tapi kadangkala dia mabuk, dia malas main hajar aja. Bung, salah tuh. Harus tetap kita tegur. Ya, prinsipnya kalau pemikirannya bagus nggak mungkin jadi anggota dia. Karena nggak mungkin jadi bawahan kita kan. Iya. Karena dia jadi bawahan kita kendalin supaya dia benar kan, gitu kan. Itu yang tujuan kita. Meskipun kata nggak ada masalah, saya bilang bukan nggak ada masalah, biar kata dia pimpinan, bukan nggak ada masalah. Pasti masalah. Berikutnya jadi masalah. Meskipun dia bos saya, lu nggak mau dengar sama saya, silakan lu tinggal kirim tiket atau lapor ke kantor karena gue melawan sama lo. Ya gue melawan karena benar. Punya pedoman. Iya kan. Tapi kalau lu tahu diri, oh iya, gue ngetes doang lo. Tahu-taunya lu perhatikan tuh. Itu aja yang gue butuhkan, bukan butuhkan duitnya, ya kan? Orang gaji udah nggak ada untungnya apa-apa. Kita tuh integritas, namanya integritas. Iya. Gaji udah paten kok, nggak ada tambahan, nggak ada apa, dia nggak berani naikin gaji gua atau ngurangin gaji gua, palingan dipulangin sama dia atau laporan yang abal-abal sama dia, ya kan? Itu aja kan. Saya kan butuh kebenaran. Orang dia salah kok. Nah, Korea kayak gitu-gituan, dia nggak mau pusing. Ya, minim. Iya. Sampai di pabrik di darat. Lu kalau mau pulang, lu mau mati silakan gitu. Korea. Kalau Jepang tidak. Saya belajarnya kayak demikian karena orang Jepang yang ngajar, mendingan gue diketok, kau salah. Kenapa kau pakai begituan? Kita diketok kadang-kala marah, tapi kita ini kenapa? Ya aku ingat selalu kayak demikian, Bang. Oh, pernah gue diketok karena ini.
jangan kita untuk miliki diri sendiri, tapi kita untuk juga mengajar ke orang lain. Saya pernah diketok loh, tapi saya nggak pernah ketok sampean. Saya pernah diketok, diajarin sampai saya pernah diketok sama orang Jepang, tapi saya nggak pernah ketok sampean. Saya cuma ngomong, kamu itu salah. Beda jasanya kan bang, amalnya kan juga beda kan, ya kan? Saya pernah diketok, tapi saya nggak pernah ketok sampean. Saya cuma ngomong, itu salah. Kalau orang Jepang dia nggak pernah mau katakan ini, yang penting salah, udah kita berarti salah. Dia A B B, itu sampai sekarang aku tetap pegang ngomongannya dia. Disiplin ya tinggi. Ya, disiplinnya dia kuat. Kalau Korea dia masa bodoh, mau celaka lebih bagus. Orang Korea yang datang gantiin lu kerja di sana juga banyak orang mau kerja. Terus temperamen orang. Nah, kamu digaji kecil, saya bisa bayar gaji dua orang sama lu. Satu orang Korea, dua orang Indonesia. Benar nggak, Pak? Iya kan? Lu pergi, dua orang lu bisa datangin. Ya kan? Kapal masuk dia senang, dia bisa main kasino. Ya kan? Itu urusan masalah dia mati dia apa, itu urusan perusahaan. Ya kan? Itu hitungannya banyak di situ, Pak. Tapi kalau yang isinya campur baur Indonesia, Vietnam, itu memang harga atau gimana ya? Apa? Di kapal mana dulu nih? Kapal ikan yang ece-ece itu. Vietnam sudah nggak ada mau di kapal ikan bang. Yang ada cuma Indonesia, Korea, itu Thailand, itu di Indonesia krunya pak. Oh, Thailand. Itu skillnya Indonesia ini dipakai selalu. Vietnam dengan mau mana negara Filipina juga itu Indonesia harganya skillnya lebih tinggi Pak. Kapal ikan. Skillnya lebih tinggi Indonesia, meskipun harga murah loh ya. Skillnya lebih ini untuk mau kapal troll, mau long line, cuma dua itu doang. Berarti kalau yang tadi kita bahas, dibandingkan Vietnam, Pak. kalau yang tadi kita bahas, mendingan orang gua Korea masuk karena dia nggak kualifikasi kali ya. Iya. Masalahnya itu ya. Iya. Nah, artinya itu masa bodohnya tinggi. Dia tidak memperhitungkan kalau Jepang tidak. Ya. Dia kenapa? Target, Bang. Saya kalau Indonesia satu celaka, saya gaji dipotong. Kita masuk 1 bulan ini dia bisa menghasilkan 5 ton. Ya kan? Nah, kalau kita masukin cuma buang mayat atau buang orang sakit di darat, sudah keluar 5 ton, berapa bulan kita mau dapatkan lagi? Itu pun kalau dapat. Ini musimnya loh. Kalau musimnya ini kita korbankan orang buat bawa sandar bawa orang ke ini jangka waktu 7 hari Pak ya. 7 hari ke darat, dia kan long line Pak. Berapa mil dari laut, bukan ini passenger, bukan kargo Pak. Overseas dia. Ya, 7 hari, 8 hari atau 2 minggu dari lokasi dioperasi baru bisa masuk darat, ketemu darat. Kalau kargo cuma 4 hari. Passenger 1 hari bisa dapat. Ini 2 minggu. Dia dari darat loh untuk cari ikan. 1 hari dia menghasilkan 5 ton. Berapa hari kalikan aja 2 minggu. Tapi kalau lautnya tetap laut bebas ya. Kalau laut mah dia asal laut bebas nggak ada masalah, walaupun sampai ke Eropa juga ya. Tinggal izin operasinya bang, nggak sembarang juga. Enggak, tapi artinya bebas saja kan, tapi di peralatan bebas tapi izin, oh enggak ya, tetap ada jangkauan. Dia punya area operasinya di mana dulu? Itu yang keluarin dari Izin tiap operasi, negara. Di mana dia mau operasi? Iya, tiap negara itu aja kan. Gitu. Yang kan itu. ada agensinya yang ngurus. Berarti kayak kalau di Natuna sengketa. Mana? Di Natuna itu. Natuna. Aslinya kalau masuk wilayah. Oke, ini Natuna, Thailand, ya. Cina. Benar? Ini Natuna, Thailand, Cina. Operasinya di mana dia izinnya? Contohnya Thailand didapat atau Cina. Oke. Saya bisa curi di Thailand. Bisa curi Thailand dong. Saya buang pagi ini
pancing masuk ke Thailand. Saya tarik malam, orang nggak tahu. Saya tarik malam, paginya kan sudah masuk Cina lagi. perbatasan Natuna, Ya, Natuna. sengketa. Ya. Mas siangnya, malamnya kembali itu sudah masuk perairan Cina. Itu izin. Nah, yang dilakukan Bisa curi bang. Dia tahu nih musimnya di mana nih. Oh, yang orang master fishing masternya kan tahu. Fishing kalau masternya tahu. Natuna kalau mau nyari dermaga wilayah Indonesia berapa jam tuh dari Natuna? Mana? Contohnya nih ya, kita nih. Dia masuk Natuna. operasi Malaysia. Ya. Kita ini. Ya. Dia bisa buang itu pancing sekitar 5 mil. Ya. 10 kilo. 10 kilometer. Ya. Benar? Ya. Itu contoh aja ya. 10 kilometer. Itu perhitungan sekian jam. Kalau saya dengan kecepatan RPM-nya sekian, saya jalan, saya tarik ini, pancing ini, nanti masuk kembali ke areal Malaysia jam 7 malam, itu sudah bagus. Berarti saya sudah curi di Indonesia. Malam saya buang, pagi saya tarik, orang kan nggak tahu. Orang Kapalnya udah di mana? posisinya kan di Malaysia, dia Ya. tarik ini kan yang di Indonesia punya. Ya. Benar kan? Dia tinggal geser sudah masuk ke area Malaysia. Ataupun juga sebaliknya, saya nyolong di Malaysia, saya aja. Tapi Malaysia ada apa? Mendingan di Laut Padang bang, tuna banyak di sana. Cuma blue yellowfin, jenisnya ada yellowfin. Saya pernah operasi di sana. Tapi kalau Natuna memang ikannya bagus ya? Enggak juga. Asia jenisnya nggak ada yang ini. Asia yang ada Cape Town. Yang mahal kan Milamindo, Pasifik. Milamindo. Dekat segitiga Bermuda masalahnya. Mahal. Boleh taruhan sama saya Pak Tikno, jenis ikan yang paling tuna termahal itu nanti Milamindo. Itu standar Jepang ya. Saya kalau nggak tahu standar itu Milamindo punya. Kedua itu Libya sama Kanada. Libya, terus Kanada, Irlandia, ya, larinya ke Cape Town. Itu jenis ikan yang jenis areal dingin bang ya. Tapi kalau areal panas itu Honolulu, Pasifik. Tapi kalau Indonesia ini kategori keberapa? Indonesia bisa masuk sashimi di Indonesia, jadi sashimi kecuali masternya orang Jepang. Dia kalau pakai master Indonesia nggak bisa masuk kategori, palingan pengalengan doang. oh maksudnya udah siap saji gitu ya. Ya, pengalengan doang. Kalau dia nggak pakai, padahal master Indonesia banyak loh, fishing master Indonesia. Cuma kenapa dia pakai fishing master Jepang? Dia bayar mahal biar dia bisa tembus pasaran Jepang. Akreditasi aja ya. Iya. Kalau dia nggak pakai fishing master Jepang, dia nggak bakalan masuk pasar Jepang. Palingan oke masuk tapi pengalengan doang. Tapi emang kalau ombak tuh yang terkenal Jepang ya, kalau ombak paling Milamindo. Kanada, yang nomor 1 Kanada pak. ombaknya. Ombaknya. Tapi Kanada. ikan tetap ada. Ikan ada, tapi 1-2. Korbannya itu mungkin 3-5 orang. Kalau dengar di radio, nggak jelas itu. Satu dinginnya ombaknya. Kita kencing cuma jarak berapa 3 meter di situ, balik lagi itu udah jadi es. Minus 60 di freezer, minus 60 nih ya. Mendingan kita dalam freezer, cuma mau gak paru-paru basah. Dibandingkan di luar lebih jahat lagi dibandingkan minus 60. Cuma paru-paru nggak basah, cuma tahan ombak aja. Minus 60 itu. Minus Eropa mas PT. Kanada. Kanada. Tapi jangan coba-coba Milamindo.
Oh gila-gila. Satu ekor ikan 150 kilo itu sudah paling besar. Kalau tripoli itu kayak kolam renang bang. Cuma kalau ikan naik itu 350 kilo satu ekor. Mau bukti nih tangan saya. Coba potong-potong. Ada kadang-kadang 500. Saya mau balikin aja itu mesti 45 orang. Mau balikin badannya doang. Oh iya. Saya kan tidak sombong. Paling kecil itu 150 di Tripoli bang. Semen 50 sak aja berat. 150. Kalau dulu masih 100 kilo saya masih bisa ngangkat ini. 100 kilo masih Bisa angkat. seret lah ya. Bukan seret, angkat juga masih bisa 100 kilo dulu. Itu waktu umur 30. 100 kilo masih sanggup. 50 kilo itu angin-anginan aja. Tapi kalau sudah masuk 150 kilo bang, itu paling kecil di Tripoli. Di Libya tuh. Satu orang bisa berapa ton? Hah? Satu orang minimumnya Apa? bisa berapa ton ngambil ikan dapat? Begini bang, kita kan nggak bukan mancing Iya, kayak begini ya. pakai itu kan, Kita kan mesin. mesin Itu satu bola nih bang. pelampung. Pelampung, oke Ya. bola ya, pelampung atau bola. Itu 5 pancing, 1, 2, 3, 4, 5 pak. Itu jarak berapa? 3 meter, 5 meter satu kali. Itu jaraknya nggak 1 meter, hitungan 5 menit pancing. Jadi kita gantung di di line-nya itu. Jadi line ini kita sudah pasang. Jadi sebelum kita hauling, ini line hauler belakang nih untuk setting. Ini kita buoy, pasang buoy. Jadi buoy kita sudah pasang, Pak. Jadi ini kepalanya, ini ujungnya. Itu line itu jalan terus berapa kilometer, berapa mil. Jalan terus, Jadi Nah itu orang buang pancing kita pakai snap, tak. Orang buang pancing kita snap, kita gantung di tali itu. Hitungan 5 menit. Tit. Wah, pancing itu udah dengan umpan. sesuai berapa kecepatan itu ya? Iya. Gitu. Jadi kecepatan wire buangnya line itu ada hitungannya. Dengan kita buang brand itu talinya. Nah, talinya kita buang, di ujungnya itu ada snap. Snap itu cangkolan kita ke tali yang dibuang itu. Nah, ada yang pasang, ada yang buang. Udah buang dengan umpan. Itu long line. Jadi buang, ada yang duduk sini, oke dia buang, yang satu buang tak, oke udah buang kita ambil snapnya, cangkol tak. Dia buang sampai sudah Snap itu untuk apanya? untuk cangkol pak, Oh, untuk cangkol di tali. iya. Nah pada saat naik itu kan kecangkol dia, jadi pancingnya lari ke sini. Jadi Oh, itu lainnya itu iya. nyangkol di sini pak. Ini lain kan, ini pancingnya begini dia. Hmm. 5 contohnya aja. Kalau di daerah dingin itu satu bola 5 contoh. 5 jalur gitu. Ya ini bola ke bola nih ya, ini bola. Iya. Itu 5 pancing. 5 pancing itu sudah ada talinya, ada snapnya. Satu Nah, pancing itu Satu pancing jaraknya itu panjangnya itu bisa 100 meter atau 50 meter. Dari Jadi jarak- nelon ke pancing ini itu ada swivel. Jadi nelon itu nggak terlingkar. Ini nelon ini panjangnya sekitar 5 meter ya, dengan pancing sudah, dengan umpan itu ada swivel. Swivel itu ada nelon lagi, baru ada brand tali biasa, tali gantungan itu, tapi bukan tali spesial. Jadi orang gulung. Baru di ujungnya itu displacing, ada snap. snap itu dari bola Besi. ke bola. Iya, jadi snap itu, satu cangkol ini nanti kita tak cangkol. Ya. Itu kayak kopel lah ya. Jadi kita cangkol tak 5. Ya. 5 pancing dapat 1 bola. Ya. 5 pancing 1 bola. 5 pancing 1 bola nih. Itu untuk long line ya. Itu sudah dengan umpan. Nah, jenis umpannya juga beda-beda. Nanti lama-lama basi. Basi loh. 5 pancing 1 bola.
Ya, 5 pancing 1 bola. Nah, pancing umpannya juga beda-beda, Pak. Ada Iya. makarel, ya, ada sarden, yang jenis sarden itu loh ya. Tapi nggak hancur tuh sarden masuk ke kayu. Ikan. Ikan. Oh, Jenis nama sarden, ikan, bukan bukan. sarden ikan kalen gitu loh. Oh itu yang Ada dicerit. cumi gitu. Ada jenis sarden. Yang di sarden. Jenis Di sarden. Itu yang diceritain ABK-nya cuma dikasih umpan, dimakan pan gitu. Ah. Ikan-ikan itu yang dimakan. Sebenarnya begini, Bang. Kalau bilang katakan kayak demikian, kalau diizinin nggak ada masalah. Tapi kalau kita ngambil kan nyolong namanya. Enggak, maksudnya yang lain makannya enak, dia dapetnya umpan. Kadang umpan yang udah gak bagus. Kalau Korea bisa jadi cerita kayak demikian. Kalau Jepang nggak boleh kayak demikian. Kalau ini yang dituduhkan oleh Persoalan ini Korea. Korea. Ah, ah. Bukan. Taiwan. Cina. Cina. Ah, Tiongkok. Cinanya mana dulu? Tiongkok. Kalau Tiongkok nggak masuk akal karena ini yang bermasalah kan Taiwan. Yang ada di perairan kita ini Taiwan, Pak. Oh, Taiwan kalau gitu. Nah, kalau Tiongkok enggak, tapi kalau sampai Korea yang buat persoalan ini, emang benar nggak Koreanya gitu loh? Itu jadi tanda tanya. Sedangkan yang beringas ini Berarti Korea dia sebenarnya. cuma mengalibi kasus dia aja, Nah, dibawa ke itu dia yang saya nggak terlalu percayakan. Yang sebenarnya permasalahan besar ini perkapalan ikan yang ada di Indonesia ini nggak terjadi di orang Cina, Taiwan khususnya. Ini yang terjadi kebanyakan di Korea sebenarnya juga. Karena kadang kalau orang kerja di sama Korea, itu babi anjing ada di atas kapal. Biar Bapak tahu, biar agak ini loh ya. Ini yang Posting kayak demikian. Saya tahu. posting itu Korea. Korea yang untuk ke dituduhkan Indonesia. Cina. Cina. anulir ya. Nah kadang saya nonton ini kita udah biasa dengan persoalan kayak demikian. Makanya saya bilang lihat aja di Muara Baru itu dulu kalau dipersoalkan. Kenapa mereka masih ada di ini? Yang persoalannya kan ini di luar. Ini seharusnya itu Korea yang kayak demikian. Karena apa? Kita tahu beringasnya Korea, kita orang Jepang mau sudah asik-asik mau ke kasino. Begini standar kerjanya. Kalau kita nih long line Taiwan itu dengan kebanyakan long line-nya ini kita bicara long line. Yang ada kalau saya lihat di TV itu berbicara long line, bukan troll, Pak. Yang ada di TV yang kemarin dia ini. Cina itu kebanyakan bukan long line, Bang. Dia itu banting basket. Yang ada long line ini persoalannya kan dengan kita orang Jepang yang selalu ini. Kalau kita begini, sekarang mau enaknya bagaimana? Orang Jepang bilang. Kadang-kadang kita berpikiran, oh masuk aja mau kerja begini mau apa? Karena kita nggak tahu, bodoh. Ngapain kita mau masuk mau kerja mau apa segala macam ini? Tapi orang Jepang itu nggak mau terus terang sama kita. Nanti kamu tahu apa maksud saya. Kok kita sudah beresin ini pekerjaan untuk daerah Tapi motifnya benar. nanti. Ya. Nanti makanya aku bilang dia sendiri nggak ngomong sama kita. Nanti kita tahu. Oh ternyata begini loh. Dia nggak mau ngomong sama kita, Bang. Ya nggak mau. Ngapain? Nanti aja kita, maksud kita kan nanti aja pulang dari sana baru kita kerja urusan Ya dia nggak mau PHP, daerah Binan. ya kan? Ah. Nggak mau memberi harapan palsu, tapi Ah, diusahakan yang ternyata bagus. begini, Pak. Maksudnya dia nanti kita terima kenyataannya. Dia nggak usah ngomong, tapi kenyataannya kita terima loh. Oh maksudnya begini. Iya ke PHP. Heeh. Semacam training in process. Nah, Kita itu lihat, lakukan. Nah, nanti kita akan tahu sendiri. tahu sendiri. Nah. Gitu. Jadi ceritanya begini, kenapa kok ini kan nanti persoalannya dari dermaga baru kita kerjain ke darat. Sebab dia ini berpikiran kayak demikian, mendingan waktu ini lebih enak kita gunakan kesempatan ini untuk kerja yang akan datang. Dibandingkan kita sedang senang dari darat, kita nggak dapat liburan. Iya. Benar kan Bang ya? Ya pokoknya
efektif waktu lah. Karena Ya belum kan? tentu Salah satu. kita ke sana cuaca bagus, ombak. Ya. Pas lagi Kalau pas ombak, eksekusi. pekerjaan sudah kita selesai. Lu mau tidur kek, lu mau mabuk kek, lu mau apa kek, silakan. Ya kan? Itu tujuannya dia. Jadi apaan sih? Ini orang udah mau masuk, udah mau apa, masih disuruh kerja buat untuk yang akan datang. Ya Ya, kan? dia kerja dulu, udah selesai leha boleh kan gitu kan. Giliran sampai di darat ternyata wah ini ceritanya, lu mau nongkrong ke, lu nggak mau pulang ke, tinggal di apartemen Ya, ke, target lu udah mau jadi, apa, kan? target udah selesai gitu loh Pak. Iya. Itu Jepang enak kan. Jadi kita bener juga, lu mau pulang nggak bodo amat, kita di atas kapal apa yang mau kerjanya terserah, lu mau pergi belanja ke, lu mau pergi kasino ke, lu mau tidur, lu mau apa silakan. Tapi kalau Udah selesai. standar kapal Jepang yang melenceng 1% kali ya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ya. Kalau ada yang bodoh malah diketok kepalanya di atas kapal. Dan itu didiamin orang bodoh di atas kapal. Nggak, artinya sistemnya si orang Jepang ini sama sekali hampir nggak ada ya? Sistemnya tetap yang benar tetap dijalanin. Hmm. Kalau ada yang mau melenceng itu nggak didiamin karena bodoh. Udah kalau kasih benar, lu nggak ngerti gitu loh. Kalau jauh-jauh officernya ada yang mau membangkang begitu, itu udah diceritain dan itu udah didiamin. Kalau udah didiamin dia berarti kita udah, orang Indonesia udah tahu berarti dia ada salah. Biar suruh mikir ya. Ya, dia udah gak cocok dengan sistem yang ada di kapal. Dia mau membangkang silakan, tapi udah didiamin. Dan kita ini tinggal perhatikan kenapa sampai didiamin. Berarti dia membangkang atau apa, nggak cocok dengan sistem yang ada. Ya tinggal masuk, pulangin aja dia. Atau dia mau buat provokasi orang Indonesia, tinggal kita terima, kita tinggal aduin doang. Oke, lu bagus, ini nggak bagus, nanti sini, lu bagus ini. Itu cuma begitu doang. Orang kita Pak, di atas kapal Jepang untuk mempertahankan hidup ya nggak? Dia banyak pakai orang Eropa nggak sih Jepang itu? Jepang nggak ada, Indonesia semua Pak. Orang dia udah skill Indonesia itu di kapal ikan itu udah nomor 1 Pak. Dia prioritasin itu. Prioritas Pak. Untuk lawan Jepang itu dia orang Filipina itu udah cap nggak ada. Orang Captain yang dulu mereka pakai udah, dia meskipun mereka punya skill badan besar-besar untuk tarik ikan itu bukan jaminan. Mungkin di kapal Cina sama Korea ya tenaganya aja dah, otak udah nggak ada gitu kali. Siapa? Kalau di kapal-kapal Korea orang Filipina, nggak orang Filipina itu dipakai. Mana? Orang Filipina dipakai? Iya. Dan nggak ada yang mau sama kerja orang Oh, orang apalagi. Filipina udah nggak mau kerja sama Korea. Cuma orang Indonesia sama Indonesia karena banyak agent. Ya karena butuh juga ya. Nah agent di Indonesia Pak menjanjikan hal-hal yang muluk. Ininya nanti sampai di atas kok nggak sesuai dengan agreement gitu loh. Parahnya di situ. Nah kasusnya kayak demikian itu bisa terjadi. Itu bukan kapal yang aku pastikan itu hoax karena enggak. Saya pastikan itu bukan kapal Cina. Tiongkok. Yang ada ini kekerasannya sendiri di sini ada di Korea. Karena banyak orang Korea yang kayak demikian. Kita aja mau kerja, teman-teman aja yang lain mau kerja itu kadang-kala malas disuruh kejar sama anjing. Apa pantas nggak kayak demikian? Orang dia sendiri nggak mau kerja, orang kita yang tadinya kalau orang Jepang nggak ada, lu mau ofisial, lu mau ini tetap rolling. Nggak ada, itu orang Jepang dengan Jepang sendiri yang masuk darat dipulangin. Orang kayak Mbak. Dia sama, cuma gajinya beda. Dia tahu kita ini tenaga bantu, tapi pekerjaan harus sama, rolling. Nggak ada itu ini. Lu makan apa dia makin itu. Terserah lu punya gaji besar, lu beli apa terserah, mau minuman. Itu udah kesepakatan lo kan gitu ya. Iya. Gaji. Tapi tetap pekerjaan. Tapi orientasi pekerjaan sama gitu. Orientasi, lu mau goblok, lu Indonesia lebih pintar ya itu urusan lo. Nggak ada Pak itu. Sama, tetap rolling masuk kayak begini lingkup ini. Nggak ada cerita. Gua orang Jepang nggak. Enggak, orang Jepang malah marah. Nggak bisa jawab. Kau kesana, nggak ada bilang Indonesia.
kita suruh ke sana. Nggak ada cerita bilang, nggak ada, dia udah tahu diri dia. Berani kayak demikian masuk, "Shh, pulang kau. Kau mau bayar mahal-mahal, ngapain kau malas di atas kapal? Ya kan, dengan gua ambil orang Indonesia 2, Berarti bisa 3. idealisnya bagus apa? Begitu Pak. Jepang itu etos kerjanya bagus. Saya sampai sekarang sistem kerja saya bawa sampai di mau Belanda, mau di dengan orang asing, bule-bule yang ada, mau apa aja, tetap saya pakai masih sistem Jepang Pak. Saya nggak bisa tinggal di sportifnya apanya, saya tetap, meskipun kata ya saling kita bantu. Artinya begini, Jepang nih apa ya, satu, dia tahu standar kita ini sebagai tenaga bantu, bukan profesional. Tapi kalau kita melebihi sama dia, psycho. Bukan ahli, bukan tenaga ahli. Bukan seperti dia ahli gitu. Dia bekerja di situ karena sudah dianggap ahli, meskipun ada yang training oke lah di luar. Senior lah dianggapnya. Apalagi. Tapi kalau kita melebihi dari seorang senior sama dia angkat jempol, dan itu tetap diakui sama dia. Dia bisa buktikan, dan kita itu dihargai. Dihargainya apa? Bila mana kita masuk darat Pak, dia itu akan panggil sama kita, pertemanan saya ini, kau bantu saya di atas kapal. Apa yang kita mau dibeli sama dia Pak. Dihargai Pak. Ya, nih kau mau ke darat, nih teman